Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turomas Ahmad. Saya dari Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pencemaran lingkungan atau dampak pencemaran lingkungan. Tugas ini adalah untuk memenuhi mata kuliah pendidikan lingkungan hidup. Baik, mari kita simak video berikutnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Nah, kita harus tahu dulu apa itu sih arti dari pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan adalah kondisi ketika komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer terkontaminasi sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut dapat disebabkan oleh kegiatan manusia maupun proses alam, sehingga kualitas lingkungan tidak dapat berfungsi dengan baik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup terjadi ketika makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain dimasukkan ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui standar baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Polutan atau bahan pencemar merupakan segala sesuatu yang dapat menyebabkan pencemaran, sehingga zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila jumlahnya melebihi batas normal pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Limbah atau sampah adalah bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, seperti kegiatan rumah tangga. Kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Berdasarkan sifatnya, limbah dapat digolongkan menjadi limbah cair, limbah padat, limbah daur ulang, limbah organik, dan limbah bahan berbahaya, beracun atau B3. Selanjutnya adalah jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air terjadi ketika kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, sungai, danau, dan air tanah mengalami penurunan. Nah, beberapa contoh penyebab pencemaran air antara lain yaitu yang pertama ada limbah industri dan rumah tangga yang dibuang ke perairan. Yang selanjutnya adalah partikel tanah di perairan yang disebabkan oleh erosi. Dan yang ketiga adalah penggunaan bahan peledak dan racun dalam kegiatan menangkap ikan. Yang terakhir adalah tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Nah, seperti itu beberapa penyebab pencemaran air ya. Yang selanjutnya adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara terjadi ketika unsur-unsur berbahaya masuk ke atmosfer dan menciptakan polusi udara. Nah, ada beberapa penyebab pencemaran udara yaitu antara lain pertama adalah karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida CO2 yang berasal dari asap kendaraan. Nah, pembakaran atau kebakaran asap rokok dan cerobong pabrik. Yang kedua adalah asap vulkanik dari aktivitas letusan gunung berapi yang menyebar partikel debu ke udara. Yang selanjutnya yang ketiga adalah partikel nitrogen, oksida dan oksida sulfur yang berasal dari pembakaran batu bara di pembangkit listrik atau pabrik. Dan yang terakhir ada karbon atau CFC yang bocor dari mesin pendingin. Nah, seperti kulkas dari AC mobil. Ya, yang terakhir adalah
Pencemaran tanah atau darat terjadi ketika polutan seperti zat kimia, zat debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme masuk ke dalam lingkungan tanah dan menurun kualitasnya. Nah, beberapa penyebab pencemaran tanah terbagi menjadi 3. Apa saja sih? Yaitu yang pertama adalah limbah domestik. Ya, pada umumnya limbah domestik ini berupa sampah basah atau organik yang mudah diurai. Yang kedua adalah limbah industri, berupa limbah padat dari proses pengelolaan seperti sisa pengelolaan pabrik gula, kertas, rayon, pengawetan buah, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah limbah pertanian, berasal dari penggunaan pestisida oleh petani untuk memberantas hama tanaman. Limbah pertanian juga termasuk jenis pencemaran lingkungan, ya. Dampak pencemaran lingkungan yang pertama yaitu ada mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan tanpa disadari merusak keseimbangan ekosistem dan menyebabkan gangguan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Salah satu contoh pencemaran adalah tercemarnya sungai, limbah, dan sampah yang menyebabkan penumpukan sampah, air keruh, dan bau tak sedap. Nah, selanjutnya adalah limbah dan sampah memiliki potensi besar dalam merusak kualitas lingkungan hidup dan ekosistem lainnya. Ekosistem alaminya dampak negatifnya adalah ancaman terhadap kesehatan, penurunan nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alam. Efek buruk terhadap kesehatan masyarakat bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang selanjutnya adalah punahnya flora dan fauna. Pencemaran lingkungan memiliki dampak yang sangat besar pada keberadaan flora dan fauna. Setelah polutan masuk ke dalam lingkungan hidup, beberapa jenis flora dan fauna dapat mati. Dan selanjutnya adalah tanah menjadi kurang subur. Penggunaan insektisida yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran dan berdampak buruk pada kesuburan tanah serta kualitas air di dalamnya yang sering digunakan sebagai sumber air minum dan kebutuhan rumah tangga. Yang selanjutnya adalah pencemaran wilayah perairan. Pencemaran laut terjadi ketika bahan kimia berbahaya, limbah industri pertanian, perumahan, kebisingan, atau organisme invasif masuk ke laut dan dapat berdampak buruk pada lingkungan laut. Pencemaran ini sering disebabkan oleh partikel kimia kecil yang diambil oleh plankton dan binatang pengurai atau filter feeder, sehingga racun terkontaminasi atau terkonsentrasi dan masuk ke dalam rantai makanan laut. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran laut serta membahayakan makhluk hidup atau makhluk laut, ya. Nah, yang selanjutnya adalah pencegahan pencemaran lingkungan. Bagaimana sih cara mencegahnya? Nah, untuk mencegah pencemaran lingkungan dari berbagai aktivitas manusia, dibutuhkan pengendalian yang menetapkan baku mutu lingkungan serta pengelolaan sampah melalui daur ulang dan pemisahan sampah. Nah, remediasi juga dapat dilakukan untuk membersihkan tanah yang tercemar. Selain itu, masyarakat perlu diberikan kesadaran untuk menjaga kesehatan lingkungan dan mengubah pola pikir tentang dampak buruk sampah dan limbah terhadap lingkungan.
Kesimpulannya, pada era modern ini, masalah pencemaran lingkungan menjadi hal yang semakin memprihatinkan. Pencemaran lingkungan dapat terjadi akibat dari berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia yang tidak terkontrol dengan baik. Pencemaran tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan manusia, tetapi juga dapat merusak ekosistem dari kehidupan flora dan fauna di sekitar kita. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan diperlukan pengendalian dan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan industri. Hal ini dapat dengan dilakukan menggunakan menetapkan baku mutu lingkungan, melakukan pengelolaan sampah dan remediasi untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Nah, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam upaya pencegahan tercemarnya lingkungan atau dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan serta mengubah pola pikir yang salah bahwa sampah atau limbah pembuangan tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Dalam rangka menjaga berkelanjutan hidup dan meminimalisir dampak buruk dan pencemaran, diperlukan kerjasama dan komitmen dari seluruh pihak, baik pemerintah, industri, maupun masyarakat untuk melakukan tindakan nyata dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.